Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Pendeta Jack Levin Fritz Manuputi, biasanya dipanggil Bung Jeki. Saat ini saya menjabat sebagai Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI. Kini saya ingin membagi satu ayat inspirasi dari kitab suci, dari Alkitab, yang sungguh mempengaruhi hidup dan kerja-kerja yang saya lakukan selama ini. Dalam sejarah pelayanan saya selama ini, selain sebagai pendeta jemaat yang memulai tugas dan tanggung jawab saya di desa kecil di Pulau Haruku, kemudian di negeri Haria di Pulau Saparua, Kabupaten Maluku Tengah. Kemudian saya bekerja sebagai staf di kantor Sinode Gereja Protestan Maluku. Selanjutnya saya melayani di Amerika dan kemudian sekarang di PGI. Saya cukup intens terlibat dalam kerja-kerja advokasi kemanusiaan maupun lingkungan. Sedapat mungkin saya melibatkan diri ketika ada erangan atau rintihan ketidakadilan di dalam kapasitas saya yang terbatas seperti sebuah sekrup kecil. Saya berupaya untuk terlibat dalam aksi-aksi advokasi terkait pelanggaran HAM maupun pelanggaran lingkungan, hak-hak lingkungan. Sikap ini mungkin disebabkan karena latar belakang saya yang lahir, yang besar di desa, mengalami keharmonisan di desa, hidup dalam keseimbangan, hidup di dalam kesetaraan, tetapi juga karena saya besar dalam sebuah keluarga yang sangat harmonis, di mana keadilan dan kesetaraan menjadi keutamaan yang harus dilakukan, dan itu ditekankan oleh orang tua saya. Di kemudian hari saya banyak melakukan perjalanan kemanusiaan dan lingkungan yang cukup mengusik nurani saya. Ketika saya ada di tengah kehidupan pengungsi. Di Sri Lanka misalnya dengan pengungsi ketika perang Tamil dan Sinhala. Di Myanmar, perbatasan Thailand dan Burma dengan pengungsi-pengungsi Karen sepanjang sungai Mekong. Atau suatu ketika saya ada pengungsi Timur Tengah di sekitar Jordania atau juga di Zamboanga di Filipina Selatan. Dan juga misalnya di Maluku ketika konflik terjadi dan ketika saya berada juga di pedalaman Papua, Lembah Balimbialimo, saya mengalami kehidupan yang melihat ada banyak ketidakadilan, ada banyak ketidakseimbangan, ada banyak konflik, penderitaan dan air mata. Dan ini yang mengusik iman saya. Tapi satu hal, salah satu ayat yang sungguh mempengaruhi saya, sebagaimana terambil dalam Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Saya akan bacakan bagi kita. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah tiba. Ini adalah bagian dari Yesaya 61 ayat 1-3 yang oleh penulis Injil Lukas dikemas sebagai bagian kitab suci yang dibuka Yesus untuk dibacakan di bait suci pertama kali Yesus mengajar sebelum Ia memulai kisah pelayanannya. Dua ayat ini terkait dengan tahun Yobel, sebuah tradisi perayaan keagamaan dalam agama Yahudi yang dilaksanakan setiap 50 tahun. Jubilee. Dalam tradisi Yahudi, tahun Yobel biasanya dirayakan bersamaan dengan Hari Raya Pendamaian atau Yom Kippur. Perayaan tahun Yobel yang bertepatan dengan perayaan Hari Raya Pendamaian atau Yom Kippur tampaknya bukan tanpa alasan. Karena keduanya menyuarakan pesan moral yang kait-mengkait, yaitu penebusan dan pembebasan. Pada pokok ini, saya sangat terimpresi ketika Yesus membacakan dua ayat dari Yesaya itu lalu mengatakan, pada hari ini genaplah nas itu ketika kamu mendengarnya. Yesus memikul makna Yobel terkait penebusan dan pembebasan itu pada dirinya. Wow,
Ini satu hal yang sangat luar biasa dan saya memahaminya dengan sederhana bahwa Yesus telah mendeklarasikan dan mendedikasikan dirinya sebagai anak domba jantan yang datang untuk menebus. Sekaligus untuk memberitakan pembebasan dalam karya-karyanya. Dan itu disampaikan di awal ia akan memulai karya pelayanannya. Saya mengimani karya penebusan dan pembebasan Yesus berlaku bagi saya. Pengakuan iman ini menginspirasi dan mendorong saya untuk terus-menerus menggeluti kerja-kerja pembebasan yang dalam bentuk konkret menginspirasi keterlibatan saya dalam kerja-kerja advokasi terhadap kemanusiaan maupun lingkungan sejauh ini. Dalam pengertian ini juga saya meyakini bahwa output dari karya penebusan dan pembebasan ini adalah shalom Allah. Sebagaimana Yesus katakan, aku datang supaya kamu memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10b. Bagi saya imperatif etis dari pemaknaan Yobel dalam diri Yesus ini sangat jelas bagi panggilan dan tanggung jawab gereja-gereja sepanjang masa. Ketika gereja mendaku dirinya sebagai surat-surat Yesus yang terbuka, maka tak ada pilihan lain, gereja harus menyatakan penebusan dan pembebasan Yesus di dalam setiap gerak pelayanannya. Karya penebusan dan pembebasan gereja tak bisa dikerjakan hanya melalui khotbah dari mimbar atau tumpukan rumusan teologi, melainkan harus dinyatakan melalui tindakan berteologi yang konkret. Suara kenabian gereja bagi karya pembebasan dan penebusan haruslah seiring dengan tindakan kenabian yang dilandasi oleh nyali kenabian. Teologia pembebasan bagi saya tak ada pernah matinya. Ia selalu mereformulasi diri dalam konsep dan tindakan berdasarkan situasi-situasi yang terbarukan. Gereja harus mengolahnya dalam tindakan-tindakan pemberitaan dan pelayanan gereja. Tanpa karya pembebasan dan penebusan, gereja menjadi sekedar perkumpulan sosial tanpa makna. Kita menghidupi situasi di mana struktur-struktur ketidakadilan masih langgeng, di mana orang masih terpenjara secara spiritual tetapi juga secara jasmani, di mana ketidakadilan dan ketimpangan sosial sangat kasat mata terlihat, dan gereja hadir di situ dengan amanat tahun Yobel, tahun pembebasan. Saudara yang kekasih dalam Kristus, Tuhan menuntun karena Tuhan di dalam Kristus telah memulai karya pembebasan dan penebusan itu bagi kita. Semoga Ia yang adalah kepala gereja terus menuntun kita untuk bisa menggali semakin banyak inspirasi dari Alkitab dalam pengelolaan kehidupan kita saat ini. Kepada Tuhan saja semua puji-pujian, penyembahan, dan hormat. Shalom.